aku tidak merugikan orang lain. Tidak ada yang aku rugikan ya. Tidak ada yang aku rugikan, tidak aku jolim. Bahkan selama aku jualan sampai sekarang banyak orang yang terbantu. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Wah, semalam saya capek banget teman-teman. Sekarang lagi ada di taman. Oke, aku mau lihat dulu berapa yang nonton. Ini ada Siva juga. Halo. Ih, mainan baru. Wow, Siva mainan baru, nanti akan di vlog ya. Tuh ada Khalid lagi mamam. Tuh tempat mainannya Khalid. Boleh teman-teman, nanti aku mau mulai game ya, tapi habis sholat zuhur. Mungkin di sini aku pingin, kira-kira kalian mau nggak video ke apa ya disebut? Soalnya kan lucu banget nih ya. Alhamdulillah, nggak tahu kenapa, nggak tahu ada apa. Ya, jadi di Batam itu banyak banget, gimana ya? Kayak artis Batam deh pokoknya. Jadi, wah itu gila sih, moving banget. Padahal di Jakarta mah nyantai aja gitu. Oke, jadi kalau misalnya kalian setuju, aku akan buat videonya ya. Video memang suara hati rakyat ya. Dimana selama ini kenapa kita semakin banyak rakyat yang tertindas ya, kenapa kita semakin banyak pribumi susah jadi pengusaha, itu mungkin akan aku sampaikan nanti ya teman-teman. Oke, aku akan sampaikan kepada kalian semua yang semoga di follower Facebook ini bisa semakin cerdas, apalagi untuk warga Batam ya teman-teman. Nanti aku akan buat videonya selesai sholat zuhur. Video klarifikasi lah yang sebenarnya ya, tentang negara kita yang sebenarnya, tentang hidup kita yang sebenarnya. Intinya cluenya teman-teman, itu aku dijebak di 2017. Pertama kali aku nginjak Jakarta ya. Dijebak, intinya memang sangat sulit loh ya, pribumi atau kita ya, rakyat kecil untuk bisa jadi pengusaha itu sangat sulit. Itu penuh perjalanan yang benar-benar kamu harus kuat ya. Kamu harus sabar ya, kamu harus cerdas. Tapi percayalah, segudang kecerdasan akan kalah dengan segenggam kekuasaan. Jadi aku sangat mengerti, makanya di situ aku putuskan di 2017 aku mundur dari perusahaan. Lalu perusahaan aku transmisi karena aku pribadi nggak mau ya untuk memperkaya aku, ataupun aku nggak mau hanya aku yang sukses. Aku ingin anak bangsa bisa sukses dengan tangan dan dengan jam terbang aku. Sehingga aku cetak entrepreneur muda yang alhamdulillah mereka sekarang sudah ada di seluruh Indonesia ya. Alhamdulillah ya, saya anak daerah bisa mencetak entrepreneur muda. Saya nggak pernah itu mesti sarjana yang saya didik, nggak pernah. Karena saya tahu apabila semua perusahaan menerima yang sarjana, maka di mana nasib-nasib yang tidak sekolah, nasib-nasib orang yang telantar. Semua hampir saya rekrut dari orang-orang yang putus harapan ya, dari rakyat kecil saya didik hingga sekarang, dan mereka sekarang udah ada di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, aku tahu ya, segudang kepintaran akan kalah dengan segenggam kekuasaan. Sehingga aku memutuskan harus tidak ada kerikil kecil di riwayat hidupku. Ya, jadi itu di 2017 aku ingin ada kepastian hukum ya, itu 2017 di mana aku dijebak dan sekarang sudah terbukti bahwa saya itu hanya melanggar 26 juta. Ya, yang tahu hukum pastinya tahu 26 juta, dan aku bersedia bahkan mengganti 10 kali lipat. Aku bersedia mengganti 267 juta. Bahkan itikat baik aku, ya pertama aku dituduh TPPU, aku serahkan semuanya, rekening aku, hartaku, dan tidak terbukti bahwa aku ada TPPU karena memang aku nggak pernah melakukan yang dituduhkan. Tapi di sini aku kembali fokus ke awal, ingin memperjuangkan rakyat ya, sehingga kalau misalnya ini kubiarkan, nggak aku selesaikan, maka nanti suatu saat apabila aku ingin membela rakyat, orang dengan mudahnya menjatuhkan aku. Lihat sekarang, saya belum jadi apa-apa loh. Saya belum jadi pejabat, saya belum jadi anggota dewan ya. Saya hanya terus berusaha semampu saya menolong banyak orang ya. Aku tahu, aku nggak bisa membantu seluruh dunia, nggak bisa membantu Indonesia. Bahkan untuk kota Batam aja aku nggak bisa bantu. Tapi aku percaya dengan melakukan yang terbaik, aku cukup membantu. Seperti itu. Jadi awalnya aku ingin menyampaikan kepada kalian,
Setelah aku melakukan banyaknya kebaikan atau agenda-agenda yang mungkin memangkas birokrasi, yang mungkin di luar nalar orang-orang melakukan sesuatu menolong rakyat, pasti akan ada ancaman ya, karena politik itu kejam dan sebagainya. Jadi teman-teman mohon doanya buat saya, nanti aku akan buat videonya. Ya tadi malam aku itu lagi ngibur orang juga di Instagram, luar biasa. Dan sekarang aku juga lagi trending di YouTube. Bayangin, anak kampung, anak daerah main di ibu kota. Di sini alhamdulillah semuanya senang kolaborasi, semuanya baik-baik, tidak ada saling menjatuhkan di Jakarta. Di Batam, padahal saya nggak stay di Batam, itu nama saya dijatuhin banget, nggak tahu mungkin karena saya dianggap ancaman ya, sebagai anak bangsa yang mungkin dianggap ancaman atau sebagainya, saya nggak tahu. Saya harus husnuzon. Selama ini saya selalu meninggalkan perdebatan ya, karena apabila kita berdebat dengan orang kita tidak boleh berdebat dengan orang bodoh maupun berdebat dengan orang pintar. Karena kalau orang berdebat dengan orang pintar, pasti kita akan kalah dalam berdebat. Kalau kita berdebat dengan orang bodoh, maka orang bodoh tersebut akan menyakiti kita. Ya, wah alhamdulillah ini 2000. Jadi aku mau berbaginya di Facebook ya. Mulai habis sholat zuhur, sekalian aku buat videonya biar nggak simpang siur. Sekali lagi itu di 2017 tapi nggak diutarakan karena memang aku tetap husnujon, tapi akan ada yang namanya pembunuhan karakter. Bayangkan, ketika Putra Siregar dibunuh karakternya, maka nanti tidak akan ada lagi bibit-bibit pengusaha yang muncul. Karena kalian akan menjadi pesimis. Rakyat Indonesia akan jadi pesimis. Ah, buat apa Putra Siregar udah berjuang aja dijatuhin? Ah, buat apa Putra Siregar udah jadi pengusaha aja gampang dijatuhin? Akhirnya kalian nggak mau jadi pengusaha dan akhirnya kita semua jadi babu. Ya jangan, ya harus tetap semangat. Kita saling mendoakan. Sekali lagi, aku tidak merugikan orang lain. Tidak ada yang aku rugikan ya. Tidak ada yang aku rugikan, tidak aku menjolim. Bahkan selama aku jualan sampai sekarang banyak orang yang terbantu. Itu aja teman-teman. Aku buat videonya. Jangan lupa ya kalian juga di YouTube nonton. Dukung terus, di Instagram juga naik. Di sini juga kalau kalian sayang aku, tetap jangan berdebat sama yang membenci kita. Kalian sebarkan aja kebaikan-kebaikan. Jangan berdebat. Thank you yang selalu doain. Ya, jangan berdebat, sekali lagi sampaikan aja kebaikan-kebaikan. Oke, biar semua baik-baik. Percaya, kalau kalian berdoa kebaikan, maka kebaikan akan menghampiri kalian. Kalau kalian berdoa keburukan, percaya deh, keburukan itu akan menghampiri kalian juga. Oke, teman-teman. Nanti kalian harus lihat bagaimana cerita sesungguhnya di 2017. Pertama kali saya dijebak di kota Jakarta tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.